Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Leverkusen melawan Bayern Munchen. Seperti kita ketahui, Bayern dilatih oleh mantan asisten manajernya yaitu Hans-Dieter Flick atau yang populer dengan panggilan Hansi setelah Niko Kovac didepak. Uniknya sejak ditangani Hansi, FC Bayern belum pernah mengalami kekalahan. Totalnya ada 23 dari 26 pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh Flick. Sebuah rekor yang fantastis, bukan? Dan pertandingan lawan Bayer Leverkusen ini salah satunya. Sempat tertinggal 1-0 di awal karena pressing Leverkusen yang menerapkan trap untuk dua double pivot Bayern. Trap ini bikin Bayern kesulitan menembus lini tengah. Dan untuk membongkar, Bayern melakukan sirkulasi ke kiri dan ke kanan agar disorganisasi blok pertahanan Leverkusen. Namun Munchen masih kesulitan menembus pertahanan Leverkusen yang kompak. Leverkusen juga menerapkan pressing agresif ke Alaba. Kita tahu kualitas Davies di kiri. Ini yang bikin akses umpan ke fullback kiri selalu ditutup. Selain itu, Leverkusen menerapkan counter pressing yang agresif. Ini bikin Munchen tidak banyak memegang bola sesaat setelah memenangkan bola. Leverkusen sukses mencuri gol di awal babak karena bermain agresif. Respon dari Bayern Munchen adalah mengganti proses build up-nya. Untuk lepas dari first line pressing Leverkusen, Kimmich drop untuk membantu build up, sekaligus untuk mengimbangi jumlah pressure Leverkusen, 3 versus 3. Dengan adanya Kimmich yang drop, center back bisa lebih melebar dan akses umpan ke fullback juga lebih terbuka. Inilah yang disebut positional play, sebuah konsep taktik untuk memanipulasi lawan hanya dengan pemosisian yang tepat. Dan ini jadi strong point dari Flick. Pemain-pemain paham harus berposisi di mana di kondisi tertentu. Seperti di situasi ini, positional play digunakan untuk memecah pressure lawan, karena mereka harus melebar untuk menutup akses umpan ke fullback. Nah, ini juga jadi kelebihan Bayern Munchen. Beberapa pemainnya mampu bermain di beberapa posisi. Alaba bisa inisiasi serangan dari sayap karena posisi aslinya adalah fullback. Lalu ada Thomas Müller, seorang penafsir ruang yang mampu menjadi second striker, second winger sesuai ruang yang bisa dia eksploitasi. Dengan Kimmich yang drop tadi, maka shape-nya jadi seperti ini. Ketika menyerang dari kanan, winger akan bergerak ke sayap untuk ngeping wingback lawan. Müller akan menjadi second winger dengan bergerak ke half space dan winger terjauh masuk ke tengah. Ini bikin Pavard punya banyak waktu di proses build up. Jika CM lawan yang mengambil, maka Goretzka bisa lepas. Gol kedua berasal dari situasi yang sama dengan sedikit modifikasi. Pavard bebas mengatur dari belakang, sementara Müller drop dan Goretzka yang naik. Bebasnya Pavard memberikan dia waktu untuk melakukan penetrasi umpan. Davies yang bergerak ke sayap kanan memancing wingback untuk mengikuti. Ruang terbuka untuk memberikan umpan ke Coman. Dan fokus pemain tengah ke Müller membuat ruang antar lini terbuka untuk dieksploitasi. Build up atau memulai serangan dari bawah yang konstruktif dengan umpan-umpan pendek memang terlihat simpel. Namun ditambah positional play, membuat Munchen punya fondasi untuk melakukan serangan dan bertahap menguasai pertandingan meski sempat tertinggal. Leverkusen tidak sempat merespon, malah terlihat kelemahan sistem bertahannya yang lagi-lagi dapat dieksploitasi dengan umpan panjang.
Leverkusen sangat buruk dalam menjaga backline-nya dan beberapa kali dieksploitasi sebelum akhirnya tercipta gol yang ketiga. Keuntungan pemain versatile, kemampuan di posisi sebelumnya bisa jadi senjata mematikan di posisi sekarang. Saat melakukan serangan balik pun, pemain sudah paham prinsip counter attack. Di antaranya mengisi 3 koridor utama untuk memecah pertahanan. Gol keempat ini, aplikasi menyerang lawan saat transisi. Diawali dengan high pressing, lalu dengan cepat menyerang lawan saat pertahanan mereka belum terbentuk. Masalah backline Leverkusen, dan Muller yang berposisi di sayap. Lalu finishing Lewandowski. Beberapa taktik tadi mengubah Munchen di bawah Hansi Flick menjadi sangat produktif. Total XG Bayern saat ini 84,37 dengan 90 gol. Sebagai pembanding, tim yang punya filosofi menyerang seperti City-nya Pep Guardiola 73,08 dengan 68 gol. Di La Liga, Barcelona dan Real Madrid hanya di angka 50-an. Lalu PSG dengan 76,42. Jadi, kesimpulannya ada beberapa taktik yang digunakan Flick di match ini yang diaplikasikan dalam situasi yang berbeda. Ketika ingin bermain possession based, positional play and build up konstruktif dari kaki ke kaki digunakannya. Ketika lawan menerapkan defensive line yang tinggi, Bayern juga bisa bermain long pass. Lalu ketika lawan bermain menyerang, Bayern juga bisa menyerang lawan saat transisi. Artinya, Hansi Flick membangun Bayern Munchen cukup komplit untuk segala situasi di sepak bola, dan ini yang jadi kunci sukses Munchen hingga kini. Menarik untuk ditunggu, terutama di UCL, jika nanti dilanjutkan saat Munchen bertemu tim seperti Atletico Madrid yang terkenal dengan pertahanannya, atau bagaimana saat lawan tim menyerang seperti Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, dan lainnya. So, menarik untuk ditunggu kiprah Hansi Flick yang baru dikontrak hingga 2023 bulan April lalu. Kita tunggu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bantu channel ini dengan klik like jika dirasa bagus dan dislike jika masih kurang. Tunggu saja pembahasan taktik selanjutnya. Dan bye.